Itu karena faktor politiknya, di mana para elitnya ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Hari ini kan kita lihat, bahkan di negara-negara di Arab itu kami pernah membahas di forum ini, malah berbaikan dengan Israel. Atau mereka putus asa karena nilai-nilai yang dibawa itu kok tidak seperti yang digambarkan, tidak seperti yang mereka pahami. Apakah karena faktor itu? Nah, kalau kita lihat ada dua, memang ada dua. Arab ada yang terbuka membuka sebebas-bebasnya seperti Libanon, Tunis, Mesir masih separuh-separuh lah ya. Bebas pergaulan, budaya bebas. Ada yang semakin rapat, semakin tertutup. Libya waktu itu ya, Libya atau ya Saudi. Kalau sekarang beda, sudah berubah nih. Waktu itu ya. Saudi malah menjadi sangat dekat sekali. Gitu kan. Walhasil generasi muda putus asa, sudah bosan, jenuh mengharapkan bahwa Islam membawa peradaban, membawa kesejahteraan, melahirkan keadilan. Enggak percaya. Nah, keputusan ini melahirkan dua. Satu menjadi ekstrem radikal, udah bunuh aja semua ini pemimpin Arab ini. Yang satu lagi menjadi ateisme. Itu maksud saya. Saya pernah membaca sebuah artikel ya di luar gitu, bahwa ada kecenderungan remaja-remaja atau anak-anak muda Muslim di kawasan Arab sana, termasuklah di Iran bahkan, itu malah mereka meninggalkan Islam. Ada yang menjadi Kristen, apakah Katolik atau Protes, ada yang bahkan menjadi agnostik gitu ya. Saya tidak mampu membayangkan kalau kemudian ini juga masuk ke kita. Bagaimana Islam di tempat kita ini itu menjadi bagian dari kebudayaan hidup kita sehari-hari. Saya butuh catatan menyangkut itu, Pak Kiai. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena memahami Islamnya sebagai akidah dan syariah. Islam dipahami hanya agama akidah dan syariah, teologi dan ibadat. Seharusnya Islam agama peradaban. Islam agama ilmu pengetahuan. Satu yang saya contohkan. Tidak ada kitab suci manapun yang mengatakannya, yang mempertegas bahwa kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada. Saya baca Bible. Hanya Quran. Yang mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu min rabbik. Al-haq, kebenaran dengan utul ilma, dengan ilmu pengetahuan. Itu ada dalam Al-Quran. Iya dong, ya ada. Tidak ada kitab suci yang mau mengajarkan toleransi, adab, tata krama, toleransi yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa kemudian kita, setidaknya yang di kita ini, termasuk di kawasan Arab, Qatar, Uni Emirat Arab tampaknya lebih maju ya. Bahkan Uni Emirat Arab itu bahkan sudah bisa mengirim roket ke luar angkasa. Tapi pada negara-negara dengan karakter seperti kita, kenapa tampaknya seperti mengabaikan ilmu pengetahuan? Di kita ini? Ya. Sebelum saya bicara masalah ilmu dulu. Sebenarnya kita ini bangsa Nusantara, bangsa berbudaya, berperadaban.